Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Oktavia dengan NPM 2040302003 dari jurusan Teknik Elektro Lokal A1. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Analisis Node. Kita masuk ke materi yang pertama. Sini ada pengertian analisis node. Node atau titik simpul adalah titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian. Junction atau titik simpul utama atau titik percabangan adalah titik pertemuan dari tiga atau lebih elemen rangkaian. Analisis node berprinsip pada hukum Kirchhoff atau KCL, di mana jumlah arus yang masuk dan keluar dari titik percabangan akan sama dengan nol, di mana tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada analisis node, yaitu yang pertama, tentukan node referensi sebagai ground atau potensial nol. Yang kedua, tentukan node voltage, yaitu tegangan antara node non-referensi dan ground. Yang ketiga, asumsikan tegangan node yang sedang diperhitungkan lebih tinggi daripada tegangan node manapun, sehingga arah arus keluar dari node tersebut positif. Yang keempat, jika terdapat N node, maka jumlah node voltage adalah N-1. Yang kelima, jumlah node voltage ini sama dengan banyaknya persamaan yang dihasilkan. Yang keenam, analisis node mudah dilakukan bila pencatunya berupa sumber arus. Yang terakhir, apabila pada rangkaian tersebut terdapat sumber tegangan, maka sumber tegangan tersebut diperlukan sebagai supermode, yaitu menganggap sumber tegangan tersebut sebagai suatu node. Metode analisis simpul atau node. Yang pertama, dengan metode ini akan dicari nilai tegangan yang tidak diketahui dalam suatu rangkaian. Yang kedua, simpul adalah didefinisikan sebagai titik pertemuan dua atau lebih elemen rangkaian. Yang ketiga, karena tegangan didefinisikan di antara dua simpul, maka pilih salah satu simpul sebagai simpul referensi. Yang keempat, pada umumnya, tegangan simpul dipilih yang mempunyai nilai positif terhadap simpul referensi. Yang kelima, jika dalam suatu rangkaian terdapat N simpul, maka terdapat negatif N simpul tegangan yang akan dicari. Keenam, simpul referensi mempunyai tegangan nol atau zero potensial atau ground potensial, dan simpul lain mempunyai tegangan positif. Yang terakhir, analisis simpul berprinsip pada hukum Kirchhoff 1, di mana jumlah arus yang masuk dan keluar dari titik percabangan akan sama dengan nol. Ada dua macam cara untuk menganalisa node dengan manual. Cara yang pertama yaitu seperti 1. Menentukan jumlah node atau titik. Yang kedua, memilih salah satu sebagai titik referensi dan lainnya menandai dengan V1, V2, dan seterusnya. Yang ketiga, menerapkan KCL pada tiap node, kecuali titik referensi. Mengasumsikan arus yang tidak KCL pada tiap node jangan diganggu oleh arus lain yang tidak diketahui. Yang terakhir, menyelesaikan persamaan. Dan untuk cara yang kedua, itu yang pertama, memilih salah satu titik sebagai titik referensi, sisanya sebagai V. Yang kedua, menjumlahkan persamaan N-1. Yang ketiga, menghitung hambatan pada node V sama dengan nilai arusnya. Yang terakhir, menyelesaikan persamaan. Adapun langkah-langkah yang harus kita ketahui
dalam menganalisis simpul. Yang pertama itu ada pilih salah satu simpul atau node sebagai simpul referensi. Yang kedua, aplikasikan rumus KCL pada tiap simpul selain simpul referensi. Yang ketiga, ubah besaran arus atau I menjadi kebentuk tegangan menggunakan hukum Ohm. Yang keempat, hitung tegangan simpul bisa menggunakan cara eliminasi atau aturan Kramer. Agar tidak membingungkan, perhatikan rangkaian pada gambar 1. Pada saat mencari nilai arus dengan analisis simpul, nilai tegangan simpul bisa berubah-ubah tergantung pada cara kita meletakkan simpul acuan atau ground. Namun, pada dasarnya, arus yang masuk dan keluar dari simpul tegangan tetap sama. Setelah kita tahu rangkaian yang akan kita analisis, selanjutnya kita bisa melakukan langkah-langkah menganalisis rangkaian tersebut dengan analisis node. Berdasarkan gambar 1 yang di atas tadi, kita dapat mengetahui bahwa terdapat 3 simpul, yaitu seperti yang telah saya tandai dengan lingkaran hitam pada gambar 2. Adapun cara untuk mengetahui banyaknya simpul adalah dengan melihat titik mana saja yang menghubungkan beberapa cabang atau komponen. Adapun rumus yang nanti digunakan untuk mencari analisis node adalah sebagai berikut. Untuk hukum arus Kirchhoff, rumusnya sigma arus yang masuk ke node sama dengan sigma arus yang keluar. Jumlah arus yang keluar dari node sama dengan jumlah arus yang masuk ke node, di mana I masuk sama dengan arus yang masuk ke node, I keluar sama dengan arus yang keluar dari node. Untuk hukum Ohm, rumusnya I sama dengan V per R. Arus sama dengan tegangan dibagi resistansi, di mana I sama dengan arus atau ampere, V sama dengan tegangan atau volt, R sama dengan resistansi atau ohm. Masuk di contoh soal. Berapa nilai arus yang mengalir pada rangkaian gambar di samping? Pada contoh soal rangkaian listrik di atas, dapat dengan mudah diselesaikan dengan menggunakan analisis node sumber bebas. Hal ini karena sumber pencatunya adalah sumber arus. Masuk ke langkah penyelesaian. Yang pertama, kita harus menentukan node referensi atau biasa kita sebut ground. Untuk penentuan ground bebas di mana saja. Yang penting pilihlah yang memudahkan dalam menyelesaikan soalnya. Selanjutnya, tentukan node voltage. Node voltage adalah nilai tegangan antara node non-referensi dan ground. Bisa dilihat pada gambar yang di bawah. Selanjutnya, kita tinjau V1. Sebelum meninjau V1, pastikan telah menentukan arah arus rangkaiannya. Seperti pada gambar di samping, itu sudah ditentukan arahnya. Bisa dilihat panah-panahnya. Sehingga kita dapatkan I1 sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4. Hasilnya 4A sama dengan 7A ditambah V1 dikurang V grounding per 4 ohm ditambah V1 dikurang V2 per 8 ohm. Min 3 sama dengan V1 per 4 ditambah V1 dikurang V2 per 8. Untuk penyebutnya sama-sama dikali 8 supaya bisa dihilangkan. Lanjut, min 24 sama dengan 2V1 ditambah V1 dikurang V2. Min 24 sama dengan 3V1 dikurang V2. Kita sudah dapat persamaan pertama.
Setelah kita meninjau V1, kita lanjut dengan meninjau V2. Seperti halnya saat meninjau V1, maka pastikan untuk menentukan arah arus terlebih dahulu. Seperti pada gambar di bawah, itu sudah ada tanda panahnya yang dijelaskan. Sehingga kita dapatkan hasil I2 sama dengan I5 ditambah I6. Jadi 7A sama dengan V2 dikurang V1 per 8 ohm ditambah V2 dikurang V ground per 12 ohm. 7 sama dengan V2 dikurang V1 per 8 ditambah V2 dikurang 0 dibagi 12. Untuk penyebutnya sama-sama dikali 24. Jadi kita dapat 168 sama dengan 3V2 dikurang 3V1 ditambah 2V2. 168 sama dengan 5V2 dikurang 3V1. Kita sudah dapat persamaan keduanya. Selanjutnya adalah mencari nilai V1 dan V2 dengan metode eliminasi. Caranya, kita masukkan persamaan pertama, yaitu 3V1 dikurang V2 sama dengan min 24 ditambah min 3V1 ditambah 5V2 sama dengan 168. Jadi 4V2 sama dengan 144. V2 sama dengan 144 bagi 4, hasilnya 36V. Menentukan V1. 3V1 dikurang V2 sama dengan min 24. 3V1 dikurang 36 sama dengan min 24. 3V1 sama dengan 12. V1 sama dengan 12 bagi 3, 4. Setelah menemukan nilai tegangan pada V1 dan V2, maka selanjutnya adalah mencari nilai arus yang ditanyakan, yaitu I. Perhatikan kembali gambar rangkaian pada soal. Pada hukum Ohm, nilai arus adalah nilai tegangan dibagi nilai tahanan atau resistor. Perhatikan gambar di soal untuk lebih jelasnya. Kita dapati rumusnya itu adalah I sama dengan V kali R. V bagi R. Jadi, I sama dengan V1 dikurang V ground dibagi 4. I sama dengan 4 dikurang 0 dibagi 4. I sama dengan 4 bagi 4. I sama dengan A. Sehingga nilai arus yang ditanyakan pada rangkaian adalah 1A. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi dari materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.